Selamat malam Pak Tamsir. Perkenalkan nama saya Francisco Roberto Jadut, NIM 1223022. Di sini saya akan mempresentasikan 3 paper yang sudah saya cari tentang ERP, Enterprise Resource Planning, untuk memenuhi tugas tambahan dari Pak Tamsir, yaitu mata kuliah Enterprise System. Karena mata kuliahnya SI 507. Oke, kita masuk ke paper pertama. Paper pertama ini berjudul Critical Success Factors of ERP, Enterprise Resource Planning Implementation at Retail Franchise Company in Indonesia. Yang ditulis oleh Fitriati Akmila, Imam Nur Fadila, dan Herlina Rahmawati Dewi. Dan diterbitkan oleh Journal of Contemporary Accounting, volume 5, issue 2, 2023. Untuk latar belakang tentang paper ini sendiri, penelitian ini berfokus pada industri retail eh, yang merupakan salah satu industri terbesar di Indonesia. Latar belakang ini dipilih karena industri retail merupakan salah satu sektor yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19. Karena ini kan ditulis pada 2023 paper ini. Dan dalam industri ini terjadi persaingan yang ketat antara perusahaan untuk memenangkan segmen pasar. Persaingan ini didominasi oleh dua pemain besar, yaitu PT Indomarko eh, Prismatama atau Indomart, dan juga PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart, yang dapat kita kenali sehari-hari, Indomart dan Alfamart. Untuk mendukung proses bisnis dan mengintegrasikan bagian-bagian terpenting perusahaan, banyak perusahaan di sektor ini termasuk PT Sumber Alvaria Trijaya atau Alfamart tadi, eh, SAT singkatannya, memilih untuk mengimplementasikan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Ya, dan penelitian ini secara spesifik mengkaji implementasi sistem ERP tersebut di salah satu kantor cabangnya, yaitu di Jember. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi aplikasi ERP di PT Sumber Alvaria Trijaya SAT Indonesia. Dan juga tujuannya selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi critical success factors atau CSF, ya seperti judulnya tadi, atau faktor-faktor kunci keberhasilan selama penerapan ERP di perusahaan tersebut. Dan metodologi penelitian dari paper pertama ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Jadi subjek penelitiannya adalah aplikasi software ERP, yaitu TAF, Tax Accounting Finance, di PT Sumber Alvaria Trijaya Jember. Dan pengumpulan datanya diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 8 key users atau pengguna kunci aplikasi TAF ini yang sering menggunakan aplikasi ini, serta dari dokumen dan tinjauan literatur. Untuk analisis datanya, menggunakan analisis tematik dengan langkah-langkah reduksi data, model data, dan penarikan kesimpulan. Dan untuk tujuan aplikasi TAF di PT SAT Jember ini, temuannya, eh, TAF sendiri ini adalah aplikasi ERP berbasis Oracle yang ditujukan untuk membantu pekerjaan di Departemen Pajak, Akuntansi, dan Keuangan. Sistem ini terintegrasi end-to-end dari awal sampai akhir dengan unit bisnis lain di perusahaan. Untuk kelebihan aplikasi TAF yang ditemukan dalam paper ini, yaitu terintegrasi dengan unit bisnis lainnya. Untuk implementasi itu tadi di PT SAT tadi. Dan juga efisiensi dan efektivitas kerja yang tinggi. Dan juga sistem terstruktur dengan baik dan user friendly dapat dikenali oleh icon-icon tambahan dan terhubung ke database utama secara real time. Untuk kekurangan aplikasi TAF ini yang ditemukan dalam paper ini, yaitu yang pertama, server sering overload atau kelebihan beban, cukup rumit untuk melakukan koreksi jika ada kesalahan input,
beberapa fitur ditemukan masih dioperasikan secara manual. Eh, dan juga kesimpulan untuk paper pertama ini, jadi PT Sumber Alpha Trijaya Jember ini telah berhasil mengimplementasikan sistem ERP, Enterprise Resource Planning, aplikasinya TAF, eh, sejak 2023. Implementasi aplikasi TAF ini meningkatkan kualitas informasi sistem akuntansi bagi perusahaan. 5 faktor sukses kritisnya atau CSF-nya teridentifikasi, yaitu ada komitmen dan dukungan manajemen, keterlibatan pengguna, komunikasi, perangkat keras dan peralatan, serta pendidikan dan pelatihan. Jadi komitmen manajemen, komunikasi dan perangkat keras adalah faktor yang paling berpengaruh. Hmm, jadi itu untuk paper pertamanya. Paper kedua yang saya temukan yaitu Justifying Enterprise Resource Planning atau ERP Investment, a study using Technology Organization and Environment atau TOE framework. Jadi paper ini ditulis oleh Arif Rahman dan Yeni Ratnawati dan diterbitkan oleh Journal of Contemporary Accounting volume 3 isu 3 2021. Jadi latar belakang dari paper ini, ERP atau Enterprise Resource Planning didefinisikan sebagai sebuah model sistem informasi ya, yang memungkinkan organisasi untuk mengotomatisasi dan mengintegrasikan proses-proses bisnis intinya. Implementasi sistem ini dapat memberikan manfaat yang signifikan, seperti mendorong efisiensi, mengurangi biaya operasional, serta memperkuat sistem kontrol manajemen perusahaan. Namun, di balik semua manfaat yang saya jelaskan tadi dari latar belakang ini, proses implementasi ERP sendiri itu juga menghadapi beberapa tantangan. Tantangan yang sering muncul diantaranya adalah perlunya kesiapan organisasi secara menyeluruh, dan kurangnya ketersediaan sumber daya manusia atau SDM yang terampil dan siap beradaptasi dengan sistem yang baru. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ERP dengan menggunakan kerangka teknologi Organization and Environment atau TOE. Secara spesifik, penelitian ini akan menginvestigasi beberapa tantangan dan manfaat dari implementasi sistem ERP yang terjadi di PT PBB. PT BPB. Untuk kerangka teori TOE frameworknya atau TOE ini adalah model adopsi teknologi yang ditingkatkan perusahaan yang menguji 3 pengaruh. Yang pertama, T, teknologi, yang aspek yang digunakan untuk mengolah data termasuk memproses, mengumpulkan, menyimpan, dan memanipulasi data untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. O, organization atau organisasi. Karakteristik organisasi seperti ukuran, struktur, sumber daya manusia, dan keterampilan karyawan. Sedangkan E atau environment, lingkungannya, area di mana perusahaan menjalankan bisnisnya, seperti industrinya, pesaingnya apa, dan pemerintah untuk masuk dalam segmen regulasinya untuk pemerintah. Untuk metodologi penelitiannya, dia menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan studi kasus eksploratif. Jadi subjeknya PT BPB itu sendiri, sebuah BUMN yang mengelola pariwisata di Yogyakarta. Itu adalah background dari PT BPB. Untuk informannya ada 31 informan dilibatkan, terdiri dari direkturnya, manajer senior, dan juga manajer, asisten manajer, dan staf pengguna langsung sistem ERP atau pengguna dari ERP ini. Dan juga pengumpulan datanya didapatkan dari wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Dan validasi datanya menggunakan triangulasi sumber, yaitu sebuah source yang diambil dari triangulation. Untuk temuan yang didapatkan, manfaat implementasi ERP dalam analisis TOE ini, dalam paper ini, yang pertama dari aspek teknologi,
Integrasi data keuangan memungkinkan manajemen puncak mengontrol kinerja keuangan dengan lebih baik dan juga standarisasi proses operasional menggunakan best practice yang meningkatkan produktivitas dan juga standarisasi data dan informasinya. Untuk aspek organisasinya, dia membawa efisiensi, menghindari duplikasi dan pemborosan sumber daya, membantu menciptakan organisasi yang lebih ringan dan ramping atau lean, dan beberapa departemen mungkin akan dieliminasi yang tidak cocok dengan sistem yang baru ini. Dan juga pengumpulan data dapat dilakukan secara real time dan lebih transparan secara langsung. Dan juga mendorong perencanaan yang lebih baik. Dan aspek lingkungannya, yang pertama mendorong perusahaan untuk berubah dan berusaha ke level yang akan lebih baik lagi ke depannya, yang bersaing dengan pesaing yang cukup besar. Dan yang kedua, meningkatkan transparansi dan juga kepercayaan atau trust dengan stakeholder seperti vendor. Perusahaan juga kini dapat menerima pembayaran non tunai atau cashless, di mana sebelumnya hanya menggunakan cash atau secara tunai. Untuk kesimpulan untuk paper kedua ini, jadi implementasi ERP di PT BPB menghadapi tantangan terkait penyediaan perangkat keras, jaringan, kompleksitas customisasi software, mohon maaf, dan juga komitmen organisasi dan kesiapan SDM sumber daya manusia. Meskipun menghadapi tantangan yang rumit, manfaat yang diperoleh tidak sedikit juga, sangat eh, pay to win lah istilahnya. Maksudnya dia effortnya lebih dan juga apa yang didapat juga tidak sedikit atau lebih juga. Manfaat utamanya adalah integrasi data dan informasi yang lebih kuat yang mendukung manajemen mengambil keputusan lebih cepat. Dan juga manfaat lainnya adalah efisiensi organisasi dan kontrol manajemen yang lebih baik. Oleh karena itu, implementasi ERP di PT PB dibenarkan atau justified untuk masa depan perusahaan yang lebih baik. Untuk paper ketiga sendiri, yaitu judulnya The Evolution of Enterprise Resource Planning atau ERP Implementation and the Performance Improvement of Business Process. Yang ditulis oleh Ani dan juga Nurmala dan diterbitkan oleh International Journal of Innovative Science and Research Technology, volume 8, isu 12 Desember 2023. Jadi latar belakang dari paper ini, dengan semakin maraknya proyek infrastruktur, perusahaan-perusahaan di industri konstruksi dituntut untuk terus meningkatkan kinerja mereka. Menyadari hal ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian SOE BUMN telah mengeluarkan kebijakan strategis, yaitu kebijakannya mengarahkan perusahaan infrastruktur BUMN untuk mengimplementasikan Enterprise Resource Planning atau ERP sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi operasionalnya. Implementasi ERP ini di industri konstruksi Indonesia sendiri merupakan sebuah fenomena yang relatif baru, di mana yang sebagian besar baru berlangsung dalam satu dekade terakhir. Meskipun demikian, tingkat keberhasilan adopsi ERP di industri konstruksi ditemukan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan industri lainnya. Jadi rendahnya tingkat keberhasilan ini disebabkan oleh berbagai kendala seperti kompleksitas sistem ERP itu sendiri dan juga biaya implementasi yang cukup tinggi untuk mengimplementasikan ERP di sektor konstruksi, industri konstruksi. Dan juga kurangnya pelatihan yang memadai bagi penggunanya. Karena ini kan industri konstruksi yang cukup kompleks dan juga dikomunikasikan secara langsung oleh ERP. Maka beberapa pengguna itu cuma dikit pengguna yang memahami tentang penggunaan ERP di sektor ini. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil implementasi ERP terhadap peningkatan kinerja proses bisnis di salah satu BUMN konstruksi dan infrastruktur. Perusahaan yang menjadi studi kasus memiliki peran krusial dalam pembangunan mengoprek jalan tol Trans Sumatera di Indonesia. Penelitian ini melakukan analisis perbandingan
proses bisnis sebelum dan sesudah implementasi ERP. Evaluasi kinerja didasarkan pada 4 dimensi: waktu, biaya, kualitas, dan fleksibilitas. Sorry. Untuk metodologi penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan exploratory dengan metode campuran, yaitu kualitatif dan juga kuantitatif. Untuk metode kualitatif melibatkan wawancara, observasi, dan pemetaan proses bisnisnya BPMN untuk mengevaluasi proses yang ada, yang telah tingkatkan lagi. Metode kuantitatifnya menggunakan kuesioner untuk mengevaluasi kinerja proses bisnis berdasarkan pre- eh, persepsi penggunanya. Dan juga objek penelitiannya, studi kasus dilakukan di salah satu perusahaan konstruksi BUMN terbesar di Indonesia. Fokus analisisnya adalah pada proses bisnis manajemen biaya, divisi non-operasional. Dan temuannya untuk kualitatif, jadi temuannya kualitatif. Pemetaan proses dari sebelum dan sesudah. Perbedaannya gimana nih yang ditemukan dalam paper ini? Implementasi ERP telah memodifikasi. Yang pertama, implementasi ERP telah memodifikasi proses bisnisnya. Beberapa aktivitas dihilangkan, sementara aktivitas baru dalam sistem ERP ditambahkan, seperti pembuatan WBS dan juga Park Invoice. Dan untuk segi waktunya, terjadi perbaikan cycle time-nya. Proses menjadi 1,3 hari lebih cepat. Jadi yang sebelumnya 35,5 hari menjadi 34,2 hari. Lebih efisien lagi untuk proses kerjanya. Untuk aspek biayanya, meskipun biaya investasi awal tinggi, implementasi ERP berhasil menimbulkan biaya operasional lainnya berkat otomatisasi proses. Jadinya balik modalnya cukup cepat. Dan juga untuk kualitasnya, kualitas proses meningkat. Hal ini disebabkan adanya penambahan tugas kontrol biaya terhadap anggaran dan peningkatan akurasi data melalui otomatisasi. Untuk aspek fleksibilitasnya, fleksibilitas proses justru menurun jika terjadi kesalahan input pada aktivitas yang sudah berjalan di sistem ERP. Aktivitas tersebut harus diulang dari awal. Karena ini cukup kompleks, makanya kalau semua dilanjutkan, takutnya prosesnya itu tidak berjalan cukup bagus. Oleh karena itu, ERP sendiri lebih baik dimulai dari awal lagi, di build up lagi dari awal apa aja yang dia butuhin di dalam sistem ini. Untuk kesimpulannya, jadi kesimpulan dari paper ketiga ini, implementasi ERP terbukti membawa perbaikan kinerja proses bisnis, terutama dalam hal efisiensi waktu dan peningkatan kualitas. Untuk kendala waktunya, kendala yang teridentifikasi adalah kurangnya pemahaman pengguna, yaitu user dari perusahaan tersebut, karyawan-karyawan tersebut, entah itu dari top manajemen, middle manajemen, ataupun bottom manajemennya. Proses yang belum sepenuhnya otomatis, masih manual, dan juga ketidaksediaan jadwal persetujuan dokumennya atau regulasinya yang terjadi oleh dari pemerintahannya. Dan rekomendasinya, manajemen perlu menindaklanjuti peluang perbaikan dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pengguna internal dan eksternal, menetapkan kebijakan untuk menghilangkan penggunaan dokumen fisik atau hard copy, karena kan ini ERP sebuah sistem, maka secara nggak langsung segala prosesnya harus berdasarkan file atau soft copy. Dan juga yang ketiga, menerapkan otomatisasi untuk proses yang masih manual dan mengoptimalkan aplikasi tanda tangan elektronik. Kenapa mengoptimalkan aplikasi tanda tangan elektronik? Karena kan di zaman sekarang sudah cukup berkembang teknologi, maka kita kan eh, maju lagi step ke atas untuk aplikasi elektronik. Itu yang dibahas di paper ini. Supaya tidak, dan juga untuk mengurangi kecurangan apabila itu tanda tangannya masih manual. Oke, sekian presentasi dari saya, Pak Tamsir. Mohon maaf apabila ada satu dua kata kesalahan dari saya. Terima kasih banyak.